ziarah ke wali-wali Songo, ziarah ke hol-hol besar. Dari sekarang taruh uang ratusan ribu, jutaan. Ayo kita ziarah keliling mana aja kita ziarah. Berkah-berkah. Terkadang ziarah sampai ke wali-wali manapun dia sampai, tapi kuburan orang tuanya balak gak pernah dia tahu. Hadirin jamaah sekalian, untuk hikmah maulid yang selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan dan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Habib Hashim Al-Kab. Kepada beliau dipersilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batil batil warzuqna tinaba. Allahumma ya Rabbi bijahin nabiyyikal mustafa rasulikal murtada tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah min kulli wasfi yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wa jama'ati wa syauki ila liqa'ika ya dzal jalal wal ikram. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pagi menjelang siang hari ini dalam keadaan kondisi yang sangat alhamdulillah, di luar panas, di dalam kita berkumpul tapi kita tidak rasakan panas kita. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Nabi menjadi adem, insya Allah. Andai kata kita merasa panas di dunia ini, insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan naungan dari Allah dengan sebab dia cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semua yang hadir pada hari ini, semuanya yang punya hajat dikabulkan oleh Allah, dihidupkan hati kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah mematikan hati-hati manusia. Kita berharap mudah-mudahan hati kita ditanamkan rasa cinta mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Dan nanti di yaumil qiyamah Rasulullah mengenal kita semua yang hadir. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati para guru-guru kita, para muallim kita, para kiai kita, para asatidzah kita yang hadir, ya. Ada hadirin thayyib, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah, para guru-guru dan keluarga assalamah semuanya diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kata kita Muhammad Haji Joy, mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap pengurus DKM masjid semuanya diberkahi, panitia penyelenggara maulid Nabi subhanahu wa ta'ala diberkahi Allah. Orang-orang tua kita semuanya tanpa terkecuali, saya tidak sebutkan satu persatu karena menghemat keadaan waktu. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, aparatur pemerintah kita semua dapat rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, acara maulid ini untuk mempelajari bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad ini bukan hanya sekedar akhlak, ajarannya, tata caranya, keyakinannya kita pelajari hari ini dimanapun, baik di majelis manapun. Supaya apa? Supaya kita mengenal bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana ajaran Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan ajaran Nabi Muhammad. Tidak ada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kecuali ajaran itu ajaran yang mulia. Tidak ada Islam yang mengikuti ajaran tata cara Nabi Muhammad
kecuali Islam itu yang mulia. Jika ada orang mengatakan kami Islam tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka nyata mereka adalah Islam yang hina. Ya, karena tidak mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti siapa lagi? Apakah ada ajaran Islam selain dari ajaran Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Oleh karena itu, kenalkanlah Nabi Muhammad SAW. Di antara mengenal Nabi Muhammad, saya ingin menjelaskan bagaimana indahnya akhlak Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad punya istri berapa, Pak? 9. Bapak istrinya berapa? Takut-takut amat, Pak. Istri kita 1. Tapi kita lihat Muhammad. Nabi Muhammad kalau pulang dari mana-mana, ya, pulang ke rumah ketok pintu, assalamualaikum. Disambut oleh bininya. Istrinya nyambut waalaikumsalam. Terus istrinya langsung cium tangan sama Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kalau bapak dari mana-mana pulang ke rumah, istri cium tangan enggak? Jujur, cium tangan enggak? Cium tangan semua? Enggak. Terus istri bapak kalau bapak pulang pada ngapain? Hei Bu, dengar enggak ini? Cium tangannya kapan? Hah? Ya Allah, setahun sekali lebaran. Luar biasa, setahun sekali cium tangan sama laki. Ya Allah, ingat, hai kaum wanita, hai kaum istri, hai kaum ibu, jika Anda memiliki suami, maka Anda cium tangan suami itu barokah cium tangan suami. Ingat nih ibu-ibu, cium tangan suami itu berkah. Jangan ciumnya cuman lebaran doang. Ya. Sama seperti barokahnya seorang anak cium tangan orang tuanya. Ini anaknya, siapapun kita, kalau kita punya orang tua, kita tetap disebut anak. Cium tangan orang tua kita, cium tangan bapak-bapak kita. Ini kebanyakan anak-anak zaman sekarang cium tangan orang tua malu. Cium tangan orang tua malu. Giliran ulama datang, habaib datang, kiai datang, berebutan cium tangan, tapi tangan orang tuanya jarang diciumin. Betul nggak itu? Anak siapa? Masya Allah, anak kita. Dia nggak tahu cium tangan. Nih cium tangan bapak. Nih cium tangan bapak berkah. Kenapa? Karena bapak tuh dengan tenaganya, dengan tangannya, dia banting tulang, peras keringat untuk mencari kehidupan, membiayai anaknya, baik itu anak sekolah, baik itu anak pesantren, dia biayain. Dia walaupun jadi pembantu, jadi kuli orang, kerja pagi pulang malam, siang jadi malam, malam jadi siang, kepanasan, kehujanan, nggak peduli. Yang penting dia bisa kasih pendidikan kepada anaknya. Sehingga anak dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bapaknya nggak pernah duduk di perguruan tinggi, anaknya jadi perguruan tinggi, anaknya jadi bertitel, anaknya dapat kerjaan, anaknya menjadi orang yang kaya, anaknya menjadi ulama karena pesantren di pesantrenin. Tapi ingat, jasa orang tua jangan kalian lupakan. Kita bisa berdiri di atas kaki kita, kita bisa dihormatin, kita bisa dihormatin oleh orang lain karena ilmu kita, karena jabatan kita, atau karena ya kekayaan kita. Itu semua jasa bapak kita. Makanya wajib harus hormatin orang tua. Ketemu di mana aja cium orang tua. Bapak, nih dengan tangan bapak sekarang saya bisa berdiri, dengan tangan bapak saya bisa dihormati, dengan tangan bapak ilmu saya bisa bermanfaat, dengan tangan bapak, bapak yang menyekolahkan walaupun bapak kita bukan guru, walaupun bapak kita bukan alim, tetapi jasa bapak kita menjadikan kita orang alim, menjadikan kita orang yang terhormat. Jasa bapak jangan dilupakan tuh bapak kita. Makanya cium tangannya, ya. Ketemu bapak di mana aja, kita lagi naik mobil bapak kita lewat, turun, Pak mau kemana, cium tangan, jangan malu. Kita lagi di motor lihat bapak kita lewat, turun, Pak mau kemana, saya anterin. Itu anak yang berkah. Itu anak yang Begitu juga sama ibu.
Tuh ciumin tangan ibu kita. Berkah cium tangan ibu. Kenapa? Ibu yang ngandungin kita. Kita 9 bulan dalam kandungannya. Ya. Ibu kita ngandungin kita dari hari sampai minggu, sampai sebulan, sampai berbulan-bulan, sampai dia ngelahirin, ngeluarin pala kita, ngeluarin tubuh kita. Ibu dengan susah payahnya, ulama berkata, Nabi bersabda, kalau anak laki mutusin urat ibunya 12, kalau anak perempuan 9 urat ibunya diputusin. Tuh ibu, habis dia keluarin kita dengan darah, susah payah, capeknya, taruhannya nyawa. Dia habis keluar lihat kita langsung digendong. Dia langsung hilang tuh rasa sakitnya. Dia ciumin kita, dia kasih asihnya. Itu asihnya adalah darah ibu kita. Dia kasih minum lagi. Senang, nggak cukup sampai itu. Kita diurus, ya. Nih badan kita nih, semua nih badan kita yang gosokin emak kita. Tuh emak tuh yang gosokin badan kita, tuh yang nyebokin pantat kita, emak kita. Keluar kotoran, emak lagi makan, bapak lagi makan, bapak ngambek, ini bocah kayak begini. Pindah dia, emak taruh piring, mangkat anak cebokin, lanjutin makan. Kira-kira Pak kalau kita kayak begitu lagi makan, mau kita pegang? Andai kata mau, nafsu kita makan. Tuh emak tuh. Tuh emak, ibu kita jangan dilupain. Berkah cium tangannya karena dia yang gosokin badan kita. Berhari, berminggu, berbulan, bertahun-tahun emak mandiin dengan cinta kasih sayang. Wajar kalau kita cium tangan emak kita. Wajar kalau kita bolak-balik minta suka ridhonya. Kalau kita mau berkah tuh orang tua, cari berkah orang tua dulu, baru kita cari berkah di orang lain. Jangan kita mau cari berkah, datengin ulama, datengin habaib, minta doa. Orang tua sama kita lawan. Orang tua kita ngotot, orang tua nggak diperhatiin. Percuma, haram berkah sama anak model kayak begitu. Awas tuh. Ini terkadang kita mentingin ziarah ke wali-wali Songo, ziarah ke hol-hol besar. Dari sekarang taruh uang ratusan ribu, jutaan. Ayo kita ziarah keliling mana aja kita ziarah. Berkah-berkah. Terkadang ziarah sampai ke wali-wali manapun dia sampai, tapi kuburan orang tuanya balak gak pernah dia tahu. Ada yang kayak gitu? Gak bakal berkah tuh ziarahnya. Awas. Ini wali diperluin. Orang tua kita tuh lebih hebat dari wali. Wali juga tahu kalau kita nih ziarah ke wali tapi sama orang tua culangung, songong sama orang tua. Wali juga empet sama yang kayak begitu. Nggak demen wali. Kenapa? Ridho Allah fi ridhol walidin. Ridhonya Allah terletak di ridhonya orang tua. Wali gimana mau ngasih berkah kalau Allah benci? Nggak bakal. Ziarah silahkan, saya tukang ziarah ke wali manapun, tapi orang tua dulu. Orang tua dulu awas nih, jangan sampai mentingin ziarah kemana-mana. Terkadang emak-emak, terkadang nih ibu-ibu pengajian ziarah ikut kemana-mana, ya udah itu suaminya ditekan, suami bilang jangan, ngotot sama lakinya. Ada? Mak-mak dengerin. Ya, dengerin nih mak-mak. Nggak bakal berkah kalian ziarah kalau suami ngedumel. Ya bagaimana nggak ngedumel, duitnya jutaan. Udah itu ditinggalin lagi kita. Ya Allah, udah Pak biarin. Udah Bapak kagak ngajak jalan-jalan saya, sekarang saya mau ziarah. Ini mau ziarah mau jalan-jalan. Masya Allah. Awas. Makanya supaya tuh istri kagak ngedumel, mau nggak maksa bapak ziarah-ziarah. Wah kalau saya nggak mau, makanya kalau ada waktu renggang duit banyak, ajakin jalan-jalan. Begitu, ya sama pantesan dia ngedalil gitu. Udah abang nggak pernah ngajak saya jalan-jalan, ya wajar sekarang. Tuh, karena bapaknya sendiri nggak ngajak jalan-jalan si abang nih. Masya Allah. Sampai kayak gitu bang. Nah ini aturan, makanya kita hormatin orang tua nih, ya.
Karena ridho orang tua itu luar biasa. Sampai dulu saya ya, namanya kita di Betawi itu benar-benar hormatnya. Dia ngomong apa orang tua dulu zaman dulu. Ingat tong, kalau lo ngelawan orang tua, ke atas nggak berpuncuk, ke bawah nggak berakar lo. Masih ingat gak omongan orang tua dulu? Ya kalau bocah zaman sekarang sih mana ngerti. Orang tua dulu, kalau ngelawan orang tua, ke atas nggak berpuncuk, ke bawah nggak berakar, jadi eceng gondok yang kayak gitu, ngegantung aja. Makanya saya lagi tabarukan oleh guru saya Kiai Ahmad Ridwan Beji, lagi baca kitab, saya ingat nasihat beliau. Lagi beliau ngomong, ingat wajah orang tua kalian neraka bagi anak, kaki orang tua kalian surga bagi anak. Ngomong cuma segitu doang. Artinya apa? Kalau kita sama orang tua, kalau ngomong jangan melotot. Apa sih Pak? Apa sih Mak? Nganggap orang tua, emang emak pendidikan apa sih? Emang bapak pendidikan sampai di mana sih? Songong tuh bocah. Iya dia bisa pendidikan gara-gara siapa? Jangan, hormatin. Ngomong orang tua diam. Kita diomelin orang tua, jangankan kita benernya, jangankan kita salahnya, benernya udah diam aja udah, jangan ngelawan. Iya. Dinasehatin, iya. Yang penting bapak doain saya, ciumin udah tangannya. Ya, itu berkah. Kalau ada anak yang kurang ajar sama orang tua, jangankan dia miskin, kaya nggak ada berkahnya. Hidupnya susah, ngomongnya hanya pusing dulu. Lihat, ciri itu anak kurang ajar sama orang tua. Ya, makanya cium tangan nih, bocah-bocah, ya, anak-anak muda nih. Apalagi bapak ibu kita udah tua, hormatin, perhatiin, ya, cintain, sayangin. Kalau orang tua kita masih ngerokok, beliin rokok. Jangan rokok orang tua diembat juga. Iya, kalau orang tua kita gitu, ajakin makan. Punya duit, ajakin Pak, Bu, ayo kita jalan-jalan, makan. Lagi sehat, beliin makanan. Mau makan di mana? Kasih. Itu ajaran Nabi. Jangan orang tua udah sakit baru ditawarin, Mak mau makan apa, Mak? Orang sakit dikasih makan enak juga nggak bakal. Mak nggak mau, emak mah ditawarin kagak enak. Kalau nawarin orang tua lagi sehat jangan sakit. Lagi sehat ajakin orang tua. Ayo jalan Mak, mau restoran mana? Ayo jalan ke sini ayo. Tuh anak yang berkah. Ini giliran sakit baru, Mak mau makan apa? Ya namanya orang sakit pahit. Makan apa aja nggak enak. Nggak tuh mak kan disalahin. Udah itu dia nggak mau makan, maknya dia makan lagi. Ya Allah, hati-hati. Makanya akhlak Rasul gitu, cium tangan sama orang tua, cium tangan, hei orang istri cium tangan sama suaminya. Berkah cium tangan suami, karena keridhaan suami jadi sebabnya istri Allah ridhoin, dan Allah tidak pandang lagi apapun kalau dia mendapatkan istri ridhonya. Salat 5 waktu dia tidak lepas, puasa di bulan Ramadan dia jaga kehormatannya, mendapat ridho suami, masuk surga dari pintu manapun. Tuh istri. Makanya mudah-mudahan nih istri kita pulang langsung cium tangan suaminya. Ya. Lihat Kanjeng Rasul begitu. Terus Nabi alaihi salatu wassalam di dalam kitab namanya Sa'adatuz Zaujain, kebahagiaan suami istri. Saya lagi di Tarim, saya lihat itu bab rumah tangga, khusus pembahasan rumah tangga. Saya hitung judulnya ada 380 judul. Paling kita punya sekarang Uqulujain fi haqi bayani zaujain, Qurratul Uyun fi syahri Abi Yamun. Terus kitab-kitab yang lain enggak, itu banyak. Nah saya beli, ada keterangan begini, Rasulullah tuh ya kalau habis cium tangan istrinya cium tangan, langsung istrinya dipeluk sama Nabi Muhammad, dicium keningnya. Pertanyaannya, Bapak sering cium kening istrinya kagak? Kenapa? Apaan? Ampok. Bau ampok. Masya Allah. Kenapa cium? Itu sunnah Rasul. Cium. Emang gak pernah cium bini nih? Emang kalau di kamar ngapain?
Itu ajaran Nabi. Nabi cium istrinya. Udah Nabi cium istrinya, sama Siti Aisyah, dia lihat, ya Allah suami saya keringetan, Nabi dari mana-mana, buru-buru ambil sapu tangan, selampe, dielap. Dielap Pak. Kira-kira kalau kita lagi keringetan dielapin sama bini enak gak? Seneng gak? Besering gak? Ora. Ora udah kita ya. Sampai kayak begitu. Oh, bahasa dulu ora tuh. Ora kita tuh dielapin. Masya Allah, kalau bapak pulang nih dari Maulidan, ntar pulang cium tangan istri, habis itu ya Allah abang keringetan sini saya elapin. Masya Allah, seneng hati kita, adem ya Allah. Tapi kalau pulang istri kayak begitu, abang pulang pas istri pulang langsung ngelapin, kaget juga kita. Tumben-tumbenan ini. Wah, jangan-jangan ngebekasin. Masya Allah, kayak begitu. Nih, Siti Aisyah begitu, dilapin. Habis dilapin, itu keringat Nabi dilap ke wajahnya. Ya Allah, dengan keberkahan keringat suami saya, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, saya tambah dapat cahaya, tambah cantik ya Allah. Dilap. Habis dilap itu mukanya kinclong. Glowing kalau kata orang sekarang, ya. Walaupun nggak perawatan tuh bini, ya istri Kanjeng Rasul nggak perawatan, nggak pakai pencuci muka, nggak pakai pelembab, nggak pakai krim siang, nggak pakai krim malam, mukanya kinclong, bagus, putih, bercahaya, berkah keringat tuh mak, bu, dengerin pulang hari ini, entar suami keringatan, lapin udah ya Allah bang, ya Allah. Ibu tadi dengar, alhamdulillah mang tadi Habib ngasih ilmu, alhamdulillah lapin keringat suami bang. Ntar saya pulang saya lapin keringatnya bang ya. Iya, alhamdulillah senang. Lapin muka-mukanya, leher-lehernya, dada-dadanya, ketek-keteknya lapin. Udah gitu, ibu lap ke muka. Ya Allah, berkah keringat suami saya, ya Allah mudah-mudahan muka saya cantik, ya Allah glowing, ya Allah kinclong, lap. Dengan yakin insya Allah saya jamin muka ibu panoan. Lah itu keringat Nabi jadi minyak wangi, harum. Keringat kita ya kayak begitu, Masya Allah. Hati-hati. Tapi akhlak ini bagus gak? Ya nggak kayak gitu-gitu amat juga nggak apa-apa. Yang penting lapin, habis lapin buang, udah cuci, dah itu nggak jadi masalah. Yang penting ada ngabdinya. Tapi Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beres kayak begitu, duduk Rasulullah, istrinya tahu, istri yang soleha nggak perlu disuruh lagi, nggak perlu disuruh, bikin kopi, nggak perlu. Kan kalau bini kita gitu, bengong aja. Nah, kalau manggil istri apaan sih bapak nih? Umi, Yayang, enggak Yayang, mak lu, astagfirullah, mak lu, ya Allah, mak lu, iya bapak lu, men lu aluan, aduh, itu ajaran siapa bapak lu, mak lu, iya, Masya Allah, lihat Kanjeng Rasul, duduk. Istri-istri Kanjeng Rasul udah tahu Rasulullah duduk, kesenangannya apa, hari ini minumnya apa, datang. Pas datang disuguhin minum Kanjeng Rasul, terus suruh duduk di sampingnya disuruh duduk. Pas suruh duduk di sampingnya kata Rasulullah, kamu tidur di pahaku. Tuh. Lalu tidur. Bapak pernah suruh nidurin istri di paha kita? Enggak pernah. Terus aman Nabi dibelai rambutnya Pak, itu istri Nabi dibelai, sayang, rambutnya panjang, sayang, itu kan enak, sayang gitu. Kalau rambutnya pendek, yang gitu, pendek rambutnya. Gitu. Rasulullah
Sampai nyempetin Rasulullah ngebelai istrinya. Bahkan Rasulullah nyisirin rambut istrinya. Bahkan Rasulullah minyakin rambut istrinya. Sekarang pertanyaannya, Bapak sering kayak gitu enggak? Nyisirin rambut istri? Kagak. Tuh bocah tahu. Bapaknya enggak pernah. Kagak. Masya Allah. Sehingga Siti Aisyah Ummul Mukminin ditanya di dalam kitab Sa'adatuz Zawjain, ditanya, ya Ummul Mukminin, bagaimana keadaan engkau jika engkau bertemu berduaan sama Rasulullah? Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah terhadap engkau? Maka Ummul Mukminin berkata, aku selalu dimanja oleh Rasulullah. Aku seakan-akan aku hanya hidup berduaan, saking manjanya Rasulullah. Padahal Rasulullah sibuknya luar biasa. Harus ngatur perjuangan, harus ngelawan musuh, harus ngatur negara, harus ngatur umat, harus ngatur hukum-hukum agama, harus ngatur 9 istri, tapi masih sempat ngisirin, ngebelai istrinya. Kalau kita apa sibukan kita? Kerja udah pensiun, ya, kerja juga nggak 24 jam. Lihat Rasulullah belai. Tanyakan oleh Rasulullah, kenapa kok hikmahnya Rasulullah sering ngebelai rambut istrinya, disayangin, dibelai, disisirin. Coba tanyakan apa hikmahnya. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ada pertanyaan dari kaum Hawa, ada pertanyaan dari sahabat-sahabat yang perempuan. Gimana kalau engkau berduaan sering membelai rambut istrimu? Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi alaihi salatu wassalam, apabila seorang suami yang meletakkan tapak tangannya di kepala istrinya, dia belai rambut istrinya dengan cinta kasih sayang, maka bergemuruh malaikat memintain ampun kepada suami yang lagi membelai istrinya. Sebilang banyakkan apa dosa yang akan diampuni oleh Allah? Sebilang rambut yang ada di kepala istri, maka dosa suami diampuni sebanyak itu. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Enak gak tuh Pak? Enggak baca istighfar dosa kita diampunin? Enak gak? Mau amalin? Pulang dari sini ntar panggil, mak lo sini. Ada apaan bapak lu? Duduk sini. Sini dah lo sini gitu. Loh itu unyang-unyang namanya. Bisa bahaya. Bukan harmonis, ribut kita ya. Masya Allah, jangan. Belai. Itu akhlak kanjeng Rasulullah SAW. Kalau dikisahkan luar biasa. Saya senang tuh baca kitab. Ya Allah, inilah akhlak Nabi Muhammad. Ajarannya sempurna. Ajaran Nabi sampai sekecil itu diajari oleh Nabi. Makanya kalau orang keluar dari ajaran Nabi seperti aliran-aliran sesat, maka dia akan hina. Kalau ada atau orang mengaku ajaran Islam dia lebih hebat daripada Islam Nabi Muhammad, maka kufur orang tersebut. Atau mereka mengatakan Islam kita lebih sempurna daripada ajaran Islam Nabi Muhammad, kufur orang tersebut. Na'udzubillah. Karena nggak ada lagi yang lebih sempurna ajaran kecuali ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Bapak dengar ada orang bilang, oh Islam kami lebih hebat daripada Islam Nabi Muhammad, kami lebih hebat, kami lebih ramah. Andai kata dia bilang itu, nyatakan itu orang kufur. Dia menganggap hina kepada Rasulullah. Rasulullah ajarannya hebat. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah sudah menyempurnakan ajaran Nabi. Apakah ada lebih hebat daripada ajaran Nabi? Awas, jangan. Ikuti ajaran baginda Rasulullah. Ajaran Rasulullah kayak tadi aja kita belum sempurna tuh. Ya. Cobalah cari. Ini kalau saya ceritakan nih, bab rumah tangga melulu ini urusannya. Ya, Masya Allah. Karena ini juga udah panas Pak ya. Kalau diterusin lagi takut nanti kesian, gabuli jadi gerengginang ntar. Ya, Masya Allah udah cukup. Dari tadi Kiai Haji Muradi tadi telah menyampaikan tausiahnya sampai sekarang. Ya karena waktu juga ya Pak ya. Saya mohon maaf terlambat karena saya ngajar dulu bulanan. Ya sebulan 2 kali di Masjid Nurul Hikmah. Ya setiap itu tuh babnya tadi bab rumah tangga, kitabnya Ukulujin. Jadi sebelah sini bapak-bapak, sebelah sini ibu-ibu. Udah 7 tahun saya ngajar, alhamdulillah jamaahnya mungkin banyak bab rumah tangga.
kita jelasin. Nah, di antaranya tadi saya menjelaskan banyak sekali hikmah-hikmah yang Rasulullah menyampaikan kepada itu. Cuman saya nggak buka sekarang, takut panjang lagi. Ya, mudah-mudahan hikmah daripada maulid. Ingat, inti maulid ini kita datang ke ini tempat, bersihkan hati kita dari apapun. Ingat, cinta kepada Nabi Muhammad. Belajar kita mencintai Nabi Muhammad. Ya, ini di bulan maulid. Sebelum saya tutup, saya mau bertanya, Bapak udah tiap hari belum di rumahnya dibacain maulid? Bapak bikin maulid gak di rumah masing-masing? Kenapa? Kenapa gak bikin maulid di rumah? Alasannya kagak punya duit, Habib. Bikin maulid itu gak perlu banyak duit. Ya, Imam Fakhrul Razi ya berkata, tahsilu bi'it'amil ta'am wa qiraatil Qur'an wa qiraatil qisatil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhasil kita di bulan maulid kalau kita mengerayakan maulid cukup di rumah dengan baca Quran. Kita baca Qurannya sejuz. Ya Allah, hamba ingin ta'zim wa takrim kepada Nabi Muhammad, ingin memuliakan bulannya Nabi Muhammad. Kita baca Quran 1 juz, 2 juz, apalagi banyak berapa juz, niat mengagungkan Nabi. Jadi tuh. Atau kita ngasih makanan, niat saya sedekah makanan kepada orang. Jadi, atau kita baca kisah-kisah atau qasaid, qasidah-qasidah. Ya Rabbi bil Mustafa atau Tola al-Badru alaina, kita baca di rumah atau kita baca sendiri sama keluarga. Yuk kita bikin maulid. Bapaknya, istrinya, anaknya baca maulid, maka itu berhasil. Bikin maulid. Kalau sekira-kira kita baca maulid, bapak baca maulid sendirian di rumah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, baca sendiri, asyraqal sendiri, kira-kira mampu enggak? Bini kita ngomong, lagi ngapain tuh? Sendiri-sendirian ya. Ya Nabi salam. Bengong aja tuh. Padahal boleh enggak? Boleh hasil. Cuman bisa enggak, kita mampu enggak? Enggak. Kalau enggak mampu, di mana ada acara maulid, di masjid kayak begini atau di majelis taklim, di pondok pesantren, dimanapun ikut ya maulid. Jangan nyumbang maulid. Rasulullah enggak perlu dengan sumbangan kita, tapi kita ikut. Kiai, ustadz, mu'alim, ini saya ikut maulid Nabi, saya ingin mengagungkan Nabi. Kasih, jangan merasa rugi buat maulid. Sesungguhnya orang yang hadir maulid, orang yang menyebabkan maulid, sebagaimana Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Wasail bi Syarhi Wasail berkata, ma min baitin au masjidin au mahalatin quri'a fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan wa amahumullahu bi rahmati wa mutawaqquna bin nuri, yakni Jibrila wa Mikaila wa Safuna wa Hafuna, fa innahu yusallu ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu mamin baitin, tidak ada satu rumah, tidak ada satu masjid, tidak ada satu tempat yang di itu rumah, di itu tempat, di itu masjid dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan, kecuali tempat ini dipenuhi oleh malaikat. Ini kita nggak tahu aja karena malaikat bukan makhluk kasar, makhluk cahaya, jadi kita nggak tahu. Sebelah kita ini banyak para malaikat, ya. Mereka kumpul ila hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan wa amahumullahu bi rahmati, dan Allah lingkung ini tempat dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Ya, doa kita bisa diijabah di ini tempat, hajat kita diijabah di ini tempat. Wa mutawaqquna bin nuri, dan Allah lingkung ini semua dengan cahaya, sehingga ulama berkata, penduduk ahli langit berkata, ya Allah, kenapa ini masjid bercahaya? Kata Allah, di situ dibacakannya sejarah kekasihku. Ya, itu sejarah. Siapa malaikat yang kumpul? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Khosofun, malaikat Hafun. Fa innahum, maka sesungguhnya itu seluruh malaikat yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat yusallu di sini maknanya memintain ampun. Kalau malaikat baca selawat, memintain sallu artinya maghfirah, memintain ampun kepada orang yang membuat maulid, yang jadikan sebab maulid, yang hadir maulid, yang baca maulid, yang bantu maulid baik fisik maupun tenaga, pikiran, materialnya, uangnya.
semuanya malaikat itu memintain, Allahumma ghfir li qiraatil maulid. Ya Allah, ampunkan orang yang baca maulid, orang yang hadir maulid, orang yang bikin sebab maulid. Ya Allah, ampunin. Jutaan malaikat memintain ampun kepada kita semua. Kita nggak bisa ngasih apa-apaan, hadirnya dapat juga. Ya, hadirnya dapat juga. Udah semua pada pulang, malaikat sebagian nungguin. Kata Allah, hai malaikat, kenapa nggak balik? Malaikat itu berkata, ya Allah, aku tidak balik ya Allah sebelum penyelenggara maulid yang ngadakan panitiahnya, sahibul baitnya, kau ampunkan dosanya, keluarganya, anak istrinya, ibu bapaknya, ampunin ya Allah dosanya, baru kami pergi. Subhanallah, luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang Al-Faqir sampaikan menjadikan ilmu yang barakah manfaat. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil kiamat dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di aku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.